أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan yang sempat dibahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Kemarin atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu mustajab doa, di mana waktu tersebut yaitu waktu yang terkait dengan waktu ya, pada gitu ya. Nah ini diantaranya itu ada pada hari Jumat, pada hari Arafah, pada malam Lailatul Qadar, dan pada sepertiga malam terakhir lah khususnya ya. Nah di sini juga sebetulnya waktu ya, ikhtiyarul ahwalil fadilah, waktu juga, cuman ini lebih ke ketika gitu ya, pada saat. Jadi bukan waktunya, tapi hal atau perbuatan kita pada saat tertentu gitu ya, yang bisa kita manfaatkan karena waktu-waktu tersebut atau saat-saat tersebut merupakan saat-saat dikabulkannya doa atau mustajab gitu ya. Nah ini sangat banyak ya, ada lebih dari 20 kalau nggak salah. Ini mungkin kalau tidak cukup di satu video, mungkin saya buatkan video berikutnya ya, jadi 2 video mungkin. Tapi ya mudah-mudahan bisa satu video selesai ya, saya percepat atau saya persingkat. Nah ini langsung saja untuk keadaan atau saat-saat mustajab doa itu. Yang pertama di sini dalam keadaan berbuka atau saat kita berbuka puasa. Bahkan ketika berpuasanya juga itu mustajab ya, sepanjang hari kita lapar, sepanjang dari sahur atau dari subuh sampai maghrib itu waktu mustajab. Tapi ketika berbuka atau menjelang berbuka itu waktu lebih utama lagi gitu ya. Nah di sini ada hadis, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah ya. Yang pertama ada as-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, atau di lafaz yang lain ketika dia berbuka ya. Yang keduanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiganya doanya orang yang dizolimi ya, orang yang teraniaya. Nah itu 3 doa atau 3 golongan yang doanya tidak ada hijab ya, atau mustajab. Baik, lanjut kita ke waktu yang kedua, yaitu indal adzan, ketika adzan dikumandangkan. Nah itu juga sama ya, ketika ada orang adzan itu juga termasuk waktu mustajab doa ya. Di sini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW qala bersabda, idza nudiya bis sholati futihat abwabas sama. Nah, wastajibu doa. Jadi ketika adzan dikumandangkan itu pintu-pintu langit itu terbuka ya. Kemudian doa-doa tembus gitu ya, tidak terhalang. Nah, sehingga dikabulkan atau mustajab. Nah, ada juga di hadis yang lain ada 2 waktu doa yang tidak ditolak. Yang pertama doa dan nida di sini panggilan ya, panggilan di sini panggilan untuk sholat, yaitu adzan. Jadi doa ketika adzan dan juga doa ketika turun hujan itu juga mustajab ya. Wa kadzalika ba'dal adzan, dan begitu juga doa setelah adzan. Jadi itu juga sama mustajab. Dan di sini ada salah satu doa yang disyariatkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita juga mungkin sudah akrab dan sudah sering kita bacakan ya. Walaupun mungkin sebagian ada yang menambahkan di doanya itu,
Tapi ini kalau di hadis yang dari muttafaq alaih, itu doanya seperti ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'antah. Segitu ya. Kadang ada yang nambahin innaka la tukhliful mi'ad, tapi yang di hadis yang Bukhari ini sampai maqaman mahmudanil ladzi wa'antah. Nah, apa ini kalau seperti ini dilakukan apa pahalanya? Maka pasti akan mendapatkan syafaati yaumal qiyamah, akan mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Jadi setiap adzan selesai dikumandangkan, kita usahakan untuk membaca doa seperti ini ya. Harapannya nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, lanjut saja kita ke yang ketiga, as-salisu, yaitu bainal adzan wal iqamah. Nah, waktu antara adzan dan iqamah juga, ini juga waktu yang mustajab. Setelah kita sholat sunnah misalnya ya, qabliyah, khususnya di waktu-waktu sebelum sholat itu, nah itu kita selingi juga atau kita isi dengan doa ya, kita manjatkan doa sebelum iqamah dikumandangkan. Nah, di sini sabda Rasul, doa tidak ditolak, yaitu doa antara adzan dan iqamah. Jadi yang tukang adzan juga mungkin tidak terlalu cepat-cepat. Kadang-kadang ada ya, saya pernah ada di kampung itu, adzan gak lama langsung qomat, padahal waktu masih panjang, itu masih awal waktu ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah paling telat, paling terakhir adzannya mungkin ya agak masuk akal. Jadi adzannya orang-orang udah dari tadi, kita baru adzan, kemudian dilanjutkan iqamah langsung. Tapi ini adzan masih di awal, masih orang-orang juga masih adzan, tapi nggak ada jeda langsung disambung iqamah. Nah itu tidak disyariatkan ya. Harusnya ba'da adzan itu kita baca doa dulu, kemudian bahkan ada salah satu hadis kalau nggak salah kita bersolawat dulu setelah adzan ya. Kemudian dianjurkan juga kita sholat sunnah qabliyah atau sholat rawatib. Lanjut ke yang keempat, yaitu indal iqamah. Ini juga ketika iqamah juga kita dianjurkan untuk berdoa juga ya. Nah, itu kurang lebih sama ya. Pintu langit itu dibuka dan doa dikabulkan. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu ketika sujud. Fil fardi wan nafli sawaun. Jadi yang kelima ini, doa atau saat diijabahnya doa itu yaitu ketika kita sedang sujud, baik itu dalam salat fardu maupun salat sunnah sama saja. Jadi sujud salat fardu atau salat sunnah itu sama-sama mustajab gitu ya. Nah ini dari Nabi SAW. Nah ini yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, itu ketika sujud ya. Jadi ketika sujud itu kita ada istilah berbisik ke bumi, ke sejadah ya, didengarkan sampai di langit. Nah ini fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Adapun doanya di sini mungkin kata para ulama itu di dalam hati saja gitu ya. Jadi jangan diucapkan, dikhawatirkan itu merusak sholat kita dengan ucapan yang tidak disyariatkan ketika sholat. Nah, jadi baca doa di hati. Atau ada juga yang di ujung sujud terakhir ya, di sujud terakhirnya itu disempatkan berdoa dalam hati. Tapi kalau misalnya yang sujudnya panjang, imamnya misalnya sujudnya lama, nah itu bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak doa ketika sujud tersebut. Baik, selanjutnya ini nomor 6, as-sadisu yang ke-6, yaitu nuzulul matar, ketika turun hujan. Ini tadi sudah dibahas juga ya.
Jadi ada doa yang tidak ditolak, yaitu ketika adzan dan ketika turun hujan. Itu sama ya. Bahkan menurut kama qala al-alama syariful haq al-azim, bahwa turun hujan itu li'annahu waktu nuzulil rahmah. Jadi bahwa waktu turun hujan itu adalah waktu turunnya rahmat. Nah, itu kita disunahkan untuk berdoa. Minimal doa turun hujan ya. Biasanya anak-anak TK juga sudah hafal ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Atau kita mau doa keinginan kita, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun nggak masalah ya. Allah insya Allah maha mengerti. Baik, yang selanjutnya yang ketujuh. Wah, ini udah 10 menit lebih ya. Yang ketujuh ini adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi, teraniaya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan ya. Kalau misalnya kita dizolimi orang lain, bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Doanya yang baik-baik saja. Misalnya untuk diri sendiri itu nggak apa-apa ya. Memanfaatkan ketika kita dizolimi, kemudian kita berdoa supaya Allah angkat derajat kita dan seterusnya. Nah, bahkan di sini faqad qala Rasulullah SAW li Mu'adz bin Jabal. Rasul berkata kepada Mu'adz untuk berhati-hati. Nah, takutlah kamu kepada doa orang yang mazlum, orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doa orang tersebut yang dizolimi tersebut dengan Allah itu, antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Itu ya. Jadi kita dianjurkan untuk takut. Kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks ini kepada Mu'adz ya, berwasiat kepada Mu'adz untuk takutlah kamu berbuat dolim kepada orang lain, kurang lebih gitu ya. Karena kalau si orang yang kamu dolimi itu berdoa kepada Allah, itu kelar kita ya, karena doa dia atau antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab, sehingga doanya makbul. Nah, itu kita hati-hati. Jadi hikmah di sini, dia dalam hadis ini berarti satu, kita ketika dizolimi itu waktu mustajab doa, bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Yang kedua, kita jangan zolim kepada orang lain, karena siapa tahu yang kita zolimi itu mendoakan kejelekan untuk kita. Wah, itu bahaya sekali ya. Kurang lebih seperti itu. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizolimi itu mustajab, dikabulkan. Wa in kana fajiron. Walaupun orang tersebut yang kita zolimi itu orang fajir atau orang tukang maksiat, banyak dosa. Nah, itu juga tetap ya dikabulkan. Atau dalam hadis yang lain, wa in kana kafiron. Walaupun si orang yang kita zolimi itu orang kafir. Jadi orang kafir pun kalau kita zolimi kemudian mendoakan keburukan bagi kita, bisa jadi itu jadi gitu ya, dikabulkan gitu ya. Nah, jadi di sini sama Rasulullah diingatkan, ittaqu da'watul mazlum, hati-hatilah atau takutlah kalian dengan doanya orang yang dizolimi, wa in kana kafiran, walaupun si orang tersebut kafir, fa innahu laisa dunaha hijabun, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Ini orang kafir saja bahaya ya. Apalagi kalau kita menyakiti orang soleh, orang alim, orang baik, kemudian dia berdoa, waduh, gak kebayang ya, orang kafir, orang banyak dosa saja kita zalimi, doanya bisa makbul, apalagi kalau orang soleh, orang alim, orang baik, kita zalimi. Nah, itu bahaya sekali ya. Baik teman-teman, mungkin sementara itu saja, ini sudah hampir 15 menit ya, gak kerasa. Ini masih banyak banget. Nanti yang ke-8 mungkin kita lanjutkan di video berikutnya saja ya. Jadi secara singkat saya simpulkan bahwa saat-saat mustajab doa itu ada banyak diantaranya. Yang pertama di sini ketika berbuka puasa,
atau ketika berpuasanya juga. Kemudian kemudian yang kedua ketika adzan, kemudian ba'da adzan juga ya sama. Kemudian antara adzan dan iqamah, kemudian ketika iqamah. Kemudian yang kelima ketika sujud, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian ketika turun hujan, dan yang ketujuh, yang terakhir untuk video kali ini, yaitu doanya orang-orang yang dizolimi, atau ketika kita dizolimi, itu adalah saat diijabahnya doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu saja dulu informasi yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau saya ngomongnya agak belibet ya, banyak salah. Mohon maaf sekali lagi. Yang benar insya Allah datangnya dari Allah, yang salahnya sebatas kebodohan dan kekeliruan saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.